Film pertama yang disutradarai oleh Opi Zami ini merupakan film komedi ringan. Tidak perlu banyak berpikir untuk menontonnya. Selain menonjolkan nuansa seram, film ini sukses dalam menggambarkan kepercayaan warga setempat tentang teror hantu. Dalam judul film ini disebutkan istilah hantu raya. Istilah tersebut biasanya digunakan untuk merujuk pada sejenis setan peliharaan yang memiliki tuan. Si empunya setan akan selalu memberinya makan dan ritual sesembahan. Hantu raya biasanya akan menampakkan diri dengan wujud menyerupai tuannya. Dalam bahasa Indonesia, mungkin setan pesugihan. Berikut ceritanya. Di suatu malam, Tok Chai bersenandung di atas kursi goyang kamarnya. Ia tampak lesu dan tak sehat. Sementara itu, Abby bersenandung lagu cinta sembari menghias diri untuk bertemu kekasihnya, Lisa. Dalam lamunannya menatap cermin, Abby membayangkan pertemuannya dengan Lisa, sang pujaan hati. Ternyata hubungan mereka selama ini tidak direstui ayah Lisa. Hingga Lisa pun dipindah tugaskan ke Kuala Lumpur. Sementara Abby masih bertahan di kampung siap untuk menjomblo seumur hidup. Setelah beberapa tahun berlalu, Abby mendapat kabar jika Lisa telah pulang ke kampung dan ia siap untuk menemui mantan kekasihnya itu lagi. Dalam pertemuannya di masa lalu, Abby memberikan kalung emas untuk Lisa sebagai tanda cinta. Tiba-tiba, Aziz dan Kicap datang membuyarkan kenangan Abby. Mereka mengajak Abby untuk minum kopi di warung Pak Ali. Abby sibuk merapikan diri sembari menyemprotkan parfum yang ternyata kondisioner ke dalam bajunya. Abby berkata jika ia ingin segera menemui Lisa karena sudah balik ke kampung. Abby ingin mengakhiri kerinduannya dengan mengajak Lisa ke pelaminan. Ternyata malam itu Abby ingin memberi kejutan untuk Lisa dengan datang ke rumahnya tanpa janjian dahulu. Aziz hanya mendoakan yang terbaik untuk teman karibnya itu dan melanjutkan perjalanan ke warung. Sesampainya di warung, Aziz mendengar ada suara longlongan anjing. Ia berkata jika ada suara anjing yang melonglong malam-malam, maka itu adalah suatu pertanda jika anjing-anjing itu melihat setan jahat. Mereka duduk sambil bercerita tentang hantu. Aziz masih melanjutkan ceritanya. Ia berkata jika air mata anjing yang melonglong diteteskan ke mata seseorang, maka orang itu dapat melihat hantu. Kicap yang tak ketakutan itu pun berkelit dan bertanya apakah hantu memang benar ada? Aziz memanggil Pak Ali untuk memesan minuman. Namun Pak Ali yang pendengarannya bermasalah itu justru mendekati pelanggan lain. Dikira pelanggannya itu yang memanggil, padahal dia masih asik makan. Segera Pak Ali menghitung semua pesanannya dan menagih uang pada pelanggannya itu. Mau tak mau, pria itu pun membayar dan bergegas pergi. Melihat makanan dan minuman tidak dihabiskan, Pak Ali malah ngomel sendiri. Pak Ali meminum bekas minuman pria itu karena sayang kalau dibuang. Sementara Kicap dan Aziz justru merasa kasihan dengan pria yang diusir Pak Ali hanya karena mereka memanggil pemilik warung itu untuk pesan. Terlihat Tok Chai mengenakan baju kuning berdiri di belakang Kicap dan Aziz. Mereka berdua menengok ke belakang dan terkejut sambil berteriak, "Tok Chai!" Saat itu justru Pak Ali yang menengok dan bertanya mengapa Kicap dan Aziz berteriak-teriak hanya untuk memanggilnya. Aziz berkata ingin memesan sirup 2 gelas. Pak Ali melihat Tok Chai dan bertanya mengapa Chai lama tak terlihat di warung. Tok Chai hanya menangis dan tak berbicara sepatah kata pun. Pak Ali bertanya Tok Chai mau minum apa, tapi Tok Chai masih diam saja. Pak Ali pun bingung dibuatnya. Kicap berkata jika Tok Chai mau memesan black coffee. Seketika itu Pak Ali marah dan memukul Kicap. Ia mengira Kicap memanggilnya sapi. Aziz segera melarai Pak Ali dan berteriak jika Tok Chai mau minum black coffee. Akhirnya Pak Ali pun kembali ke dapur sementara Tok Chai sudah menghilang. Aziz dan Kicap melanjutkan obrolannya. Saat mereka mencari keberadaan Tok Chai, ternyata Chai sudah duduk di depan bangku mereka.
Di tempat lain, emak berjalan pulang setelah belanja di warung. Langkahnya terhenti di depan rumah Tok Chai. Di jendela rumah itu terlihat ada bayangan putih yang tiba-tiba menghilang. Jendela itu kini justru terbuka sendiri dan emak melihat penampakan yang mengerikan. Si emak ketakutan dan segera pergi dari tempat itu. Di rumah, Leha yang hamil tua berdiri memandangi jendela. Suaminya, Asman, mendekatinya dan segera menyuruh Leha untuk beristirahat. Asman kembali menasihati sang istri untuk tidak banyak bergerak agar dirinya dan si jabang bayi sehat walafiat. Tiba-tiba, Leha berteriak kesakitan. Mendengar hal itu, Asman langsung panik dan berlari ke sana kemari. Ia bahkan tak tahu harus berbuat apa. Leha berkata jika ia belum akan melahirkan, namun kepalanya pusing karena mendengar Asman terus mengomel. Emak masuk ke dalam rumah dengan nafas yang terengah-engah. Leha dan Asman pun panik melihat kondisi emak yang ketakutan. Leha bertanya apa yang terjadi. Namun emak malah cegukan dan tak bisa bicara. Sementara itu di warung Pak Ali, Aziz dan Kicap masih duduk dan minum bersama Tok Chai. Aziz bertanya apakah penyakit Tok Chai sudah sembuh. Tapi pria tua itu sama sekali tak menjawab dan hanya nyengir saja. Kicap kembali bertanya siapa yang menjemput Chai ke warung. Namun Tok Chai juga tak menjawab semua pertanyaan mereka. Kicap dan Aziz semakin frustasi dibuatnya. Kicap berkata jika Pak Ali budek, sedangkan yang satu ini seperti orang gila. Semakin malam obrolan mereka semakin ngelantur. Kicap mulai mempertanyakan status Tok Chai yang masih single dan menyarankan untuk segera menikah agar ada yang merawat saat sakit. Aziz menimpali kalimat Kicap dengan menawarkan neneknya yang janda. Ia berkata jika nenek sudah menjanda selama 15 tahun. Tok Chai hanya diam saja dan tak berbicara pada mereka sepatah kata pun. Dari kejauhan terdengar suara kentongan yang ditabuh. Kicap berkata jika suara itu pertanda ada orang meninggal di kampungnya. Pak Ali datang membawakan minuman untuk mereka. Lagi-lagi Pak Ali salah dengar dan bertanya siapa yang pelihara hantu. Aziz menegaskan bukan pelihara hantu, tapi mereka berkata jika ada orang mati. Melihat Pak Kades melintas di warungnya Pak Ali, Aziz dan Kicap keluar menghadang Pak Kades untuk menanyakan siapa warga yang meninggal dunia. Belum sampai menjawab pertanyaan mereka, Pak Kades ditelepon warga untuk segera ke rumah duka. Karena kondisi tengah genting, Pak Kades buru-buru pergi meninggalkan mereka. Kicap mengulangi pertanyaannya sembari sedikit berteriak. Pak Kades berkata jika Tok Chai baru saja meninggal di rumahnya. Aziz dan Kicap semakin bingung dibuatnya. Mereka menengok ke dalam warung untuk memastikan Tok Chai yang duduk bersama mereka adalah manusia. Mau apa yang musuh nih? Ji, sopan lah sikit. Namun mereka mulai mencium bau busuk yang sangat menyengat. Kicap berkata bau busuk itu seperti Aziz menghentikan perkataan Kicap dan menasihatinya agar tidak berkata hal buruk. Ia berkata untuk berpura-pura tidak mencium bau busuk, terutama saat ada orang yang meninggal. Dari belakang terdengar suara Tok Chai memanggil mereka. Hantu raya itu muncul dan membuat dua rocker itu berlari ketakutan. Pak Ali malah mengejar mereka dan ngomel karena minumannya belum dibayar. Ia mengeluarkan secari kertas dan memaksa Tok Chai untuk membayar semua pesanan Aziz dan Kicap. Seketika itu, bau busuk mulai semerbak menusuk hidung Pak Ali. Tok Chai menengok ke arah Pak Ali dan membuatnya ketakutan. Sementara itu, Kicap dan Aziz berlari sejauh mungkin dari warung. Mereka berhenti di tepi jalan karena kelelahan. Tiba-tiba, Pak Ali ikut mendahului mereka berlari dengan sangat kencang. Karena Kicap sudah tak kuat berlari, akhirnya Aziz menggendongnya dan kembali kabur mengejar Pak Ali. Di rumah Asman, emak masih syok dan duduk terdiam ditemani Leha. Saat Asman menyuapi segelas air pada ibunya, tiba-tiba perut Leha bergejolak. Leha berkata jika ia sudah akan melahirkan. Saat itu emak dan Asman malah semakin panik hingga tarik-tarikan tangan. Di tempat lain, Abby belum berhasil menemui Lisa. Ia ternyata tak menemukan Lisa di rumah dan di kantornya. Pak Kades datang mendekati Abby dan mengajaknya untuk ikut ke rumah Tok Chai. Pak Kades berkata jika Tok Chai baru saja ditemukan meninggal.
Sementara penyebab meninggalnya Tok Chai masih belum diketahui. Sesampainya di sana sudah banyak orang yang melawat. Orang-orang itu berkata jika tubuh Tok Chai sudah membusuk dan berbau menyengat. Saat Pak Kades dan Ebi akan masuk ke rumah Tok Chai, orang-orang itu malah pamit pulang. Sepertinya mereka ketakutan melihat jenazah Tok Chai. Di dalam rumah Tok Chai, warga yang lain masih mengurus mayat, memandikan dan mengkafaninya. Salah satu orang berkata agar segera menguburkan jasad Tok Chai karena sudah membusuk. Sementara imam kampung itu juga belum kelihatan. Pak Kades bertanya, apa liang lahatnya sudah siap? Di kuburan, dua orang penggali kubur kakak beradik sedang beristirahat sembari membicarakan hantu. Sang adik mempertanyakan apakah pemilik hantu raya bisa mati dan berubah menjadi hantu. Kakaknya menjelaskan jika hal itu tak akan terjadi. Yang menjadi masalah sekarang adalah hantu raya biasanya akan diwariskan ke anak cucunya. Sementara Tok Chai tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan. Sang adik kembali bertanya, apa makanan dari hantu yang dipelihara itu? Kakaknya menjawab, jika hantu itu memakan telur mentah dan meninggalkan cangkang telur itu dalam keadaan kosong. Jika di hutan dijumpai cangkang telur, maka menandakan dekat situ ada setan. Sementara setan yang jahat biasanya tak mau makan telur. Mereka akan memakan jabang bayi yang baru saja dilahirkan. Adegan berganti ke Leha yang saat itu sedang melahirkan anak. Dibantu oleh bidan setempat, akhirnya ia bersalin di rumah dengan kondisi ibu dan bayinya selamat. Alah cucu aku. Di waktu yang sama, jenazah Tok Chai sudah selesai dikafani. Pak Kades berkata jika Wak Abu adalah orang pertama yang menemukan jasad Tok Chai. Saat ia melihat ke dalam ruangan, ternyata wajah Tok Chai membusuk dengan lidah menjulur keluar dan mata terbelalak ke atas. Dari kondisi jasad itu, ada kemungkinan jika Tok Chai mati karena dicekik. Dua penggali kubur itu meneruskan pekerjaannya. Mereka masuk ke liang lahat untuk memperdalam kuburannya. Sang adik termenung sebentar setelah menyeruput kopi. Tiba-tiba, ada mulut Tok Chai yang meniupi telinganya. Seketika itu, ia pun terperanjat dari lamunannya dan masuk ke dalam liang. Ia berkata pada sang kakak jika baru saja ada sesuatu yang meniup telinganya. Sang kakak langsung berteriak meminta agar tidak diganggu karena mereka hanya melaksanakan kewajiban. Di tikar mereka, Tok Chai sudah tengkurap dengan tangan menyangga kepalanya. Ia berkata pada penggali kubur agar cepat menyelesaikan pekerjaannya karena sudah akan digunakan. Melihat penampakan itu, mereka langsung loncat keluar dari liang dan berlari menjauh. Tok Chai terlihat sudah berdiri di depan penggali kubur dan menangkapnya dengan pelukan. Pria itu pun berteriak dan berlari ke sana kemari. Di rumah Tok Chai, jasad sudah selesai disolati. Pak Kades meminta para warga untuk mengangkat jenazah itu. 4 orang yang mengangkat jenazah Tok Chai kesulitan karena mayat itu terasa sangat berat. Akhirnya semua turut membantu mengangkat termasuk juga Pak Kades. Saat mereka membawanya, tiba-tiba mayat itu bergerak sendiri dan seketika itu mayat Tok Chai jatuh ke lantai karena masih bergerak dan wala! Pocong Tok Chai bangkit dari tidur. Semua orang pun langsung berlari meninggalkan rumah itu. Di rumah Azman, ia tampak sangat bahagia menyambut putra pertama. Ia membuatkan minuman untuk Bu Bidan yang sudah membantu persalinan istrinya. Tiba-tiba, jendela dapur itu terbuka sendiri. Karena hatinya sedang bermekaran, Azman tak menghiraukan kejadian janggal itu dan bersenandung ria. Emak datang dan minum beberapa teguk air dari kulkas. Ia meminta Azman memikirkan nama yang bagus untuk cucu pertamanya itu. Saat ia berpikir keras, lampu dapurnya mulai berkedip. Hantu Tok Chai muncul di belakang punggung Azman sambil tertawa cekikikan. Setelah membantu persalinan, Bu Bidan mencari keberadaan Azman yang tak kunjung kelihatan. Ia memutuskan untuk keluar dari kamar Leha dan mencari Azman. Baru beberapa langkah dari pintu, Bu Bidan itu berteriak dan matanya terbelalak. Ia seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan hingga dirinya pun pingsan dibuatnya. Sementara itu, Aziz dan Kicap sudah berada di depan rumah Tok Chai. Aziz terlihat membalut kaki Kicap yang terkilir saat dikejar hantu raya.
Mereka menceritakan pengalaman seram yang baru saja mereka alami di warung Pak Ali kepada Ebi. Warga yang lain sedang menemui tim pemadam kebakaran. Setelah mengetahui mayat Tok Chai hidup lagi, semua orang panik dan Pak Kades salah pencet malah menelpon damkar. Setelah meminta maaf berkali-kali, mereka terpaksa mengusir para tim penyelamat itu pergi. Tak berselang lama, mobil polisi pun datang. Inspektur Ridwan berkata jika ia mendapat aduan bahwa Tok Chai meninggal secara tiba-tiba. Karena meninggalnya tidak di rumah sakit, maka pihak berwajib harus memeriksa terlebih dahulu dan memastikan penyebab kematiannya. Ia memperingatkan Pak Kades untuk mengikuti aturan dan birokrasi yang berlaku. Seharusnya Pak Kades melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang terlebih dahulu sebelum menguburkannya. Akhirnya, para polisi itu pun ambil sikap. Karena ada desas-desus bahwa Tok Chai memelihara setan, para polisi itu terlihat ketakutan untuk masuk ke rumah Tok Chai. Setelah berpidato, Inspektur Ridwan meminta Kopral Lisa dan Sersan untuk masuk ke rumah itu. Sementara dirinya hanya mengamati dari luar bersama para warga. Saking ketakutannya, tangan Sersan gemetaran saat akan membuka pintu. Ia berusaha kabur namun inspektur terus mengawasi dan memaksa mereka masuk ke dalam. Sang Sersan meminta Lisa untuk masuk duluan. Kopral perempuan itu tanpa takut masuk untuk memeriksa jenazah Tok Chai. Saat ia mendekati kepalanya, Lisa seperti melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Ternyata ada cermin di dekat kepala Tok Chai dan Lisa membenahi lipstiknya di sana. Sersan memanggil Lisa dan memintanya untuk segera memeriksa. Di rumah Asman, Leha masih terbaring di atas kasur. Tok Chai muncul di sebelah kasur Leha. Ia berencana akan memakan si jabang bayi yang baru lahir itu. Namun ada hiasan dinding yang bertuliskan ayat suci Al-Quran di dalam kamar Leha. Ayat itu membuat hantu Tok Chai kehilangan kekuatan dan kabur meninggalkan Leha. Inspektur telah memeriksa jasad Tok Chai dan dinyatakan resmi meninggoy. Ia meminta bantuan para warga untuk bersama-sama mengurus jenazah itu. Sembari menunggu kedatangan tim medis, Pak Kepala Desa memperingatkan sang inspektur jika Tok Chai memang punya pesugihan. Inspektur mencoba berpikiran positif dan mengatakan jika itu tidaklah benar. Seketika listrik rumah itu pun padam. Saat gelap, Ebi masih menggoda Lisa. Ia berkata kalau ketakutan, Lisa bisa menggenggam tangannya. Kalimat Ebi itu langsung dibalas oleh uluran tangan yang meraih tangan Ebi. Pria yang sedang kasmaran itu bertanya, mengapa tangan Lisa sangat dingin? Ternyata kepala Tok Chai muncul dan mengatakan jika tangannya memang sudah seharusnya dingin. Sontak, Ebi pun berteriak kencang dan menakuti para warga sekitar. Semua berhamburan pergi meninggalkan rumah Tok Chai. Saat listrik menyala kembali, Ebi masih saja berteriak dan suaranya pun meningkat 3 oktav. Terang lah. Orang-orang mulai menyadarkan Ebi dan berkata jika tak ada apapun yang terjadi, hanya mati lampu sebentar. Namun Ebi menyadari hal lain. Ternyata mayat Tok Chai sudah tak ada di tempatnya. Kini semua orang pun bingung. Mereka mencari keberadaan mayat itu yang ternyata mayat Tok Chai berada di sebelah Sersan. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu pun lari kalang kabut. Mereka hanya menunggu di luar dan sama sekali tak berani masuk ke dalam rumah Tok Chai lagi. Tiba-tiba Tok Imam muncul dan mengejutkan mereka. Pak Kades menceritakan kisah yang baru saja meneror warganya itu. Seketika Pak Imam langsung tahu dengan perkara pelik itu. Ia berkata jika hantu raya yang dipelihara Tok Chai tidak akan melepaskan jasadnya sampai menemukan pengganti tuannya itu. Hantu itu akan terus menunggu tuannya tepat di sisi jenazah Tok Chai. Sersan berkata untuk menguburkan jenazah Tok Chai esok hari. Terlebih lagi jenazah itu perlu diotopsi terlebih dahulu. Pak Imam mengatakan ketika sang hantu tak memiliki tuan baru, mereka akan mengganggu semua orang kampung. Satu-satunya cara untuk menghentikan teror hantu raya adalah dengan memakamkan jenazah Tok Chai sesegera mungkin sebelum fajar menyingsing. Jika mereka gagal menguburkan jenazah Tok Chai malam itu juga, maka hantu raya akan mengganggu siapapun yang menyentuh jasadnya hingga orang itu meninggoy. Pak Imam bertanya, apakah liang lahat Tok Chai sudah siap? Ternyata si penggali kubur itu belum menyelesaikan pekerjaannya karena terus diganggu oleh hantu Tok Chai. Terdengar suara geraman hantu yang ternyata itu adalah bunyi ringtone kakaknya.
Ia kembali ditelepon oleh Tok Imam untuk segera menyiapkan liang lahat sesegera mungkin karena jenazah sudah siap dan akan dikuburkan malam itu juga. Sementara itu, Leha sudah terbangun dari tidurnya. Ia memanggil emak dan suaminya namun tak ada satupun yang menjawab. Saat ia keluar dari kamar, emak sudah pingsan di lantai bersama dengan bidannya. Leha berjalan mencari suaminya di dapur. Ternyata Azman pun pingsan dengan kondisi tangan menggenggam gelas dan tremos. Karena semua orang di rumahnya pingsan, akhirnya Leha mengajak bayinya keluar untuk meminta bantuan sekitar. Sang penggali kubur itu pun berjalan ke kuburan. Mereka melihat ada perempuan berambut panjang yang menggendong bayi tengah malam. Dua kakak beradik itu mengira jika wanita itu adalah kuntilanak, padahal itu adalah Leha. Mereka pun lari kalang kabut meninggalkan Leha yang terus meminta tolong. Dua penggali kubur itu bersembunyi di atas pohon rindang. Sang adik bertanya, apakah Pontianak selalu bertengger di atas pohon seperti mereka? Kakak menjawab, jika yang bertengger di pohon itu bukan Pontianak, namun Langsuir. Mereka pun turun dari pohon dan tiba-tiba semak-semak di dekat mereka bergetar sendiri. Yang ternyata ada orang di dalamnya yang entah mau kemana. Pak Imam masuk sendirian ke rumah Tok Cai. Di dalam rumah itu ia melihat pocong yang berdiri tepat di depan pintu. Pak Imam segera membacakan doa dan angin kencang mulai menerpa. Topeng di rumah Tok Cai pun bergerak sendiri. Hingga akhirnya pocong itu pun duduk dan tertidur kembali. Pak Imam menyudahi berdoa dan meminta semua orang untuk masuk ke dalam. Mereka memasukkan mayat itu ke dalam mobil. Sementara rumah Tok Cai semakin kacau dengan pintu dan jendela yang terbuka tertutup sendiri. Dalam perjalanan, Ebi satu mobil dengan Lisa. Ia pun langsung mulai PDKT lagi dengan mantannya itu. Ternyata Lisa sudah dipindah tugaskan ke kampung halamannya setelah beberapa tahun mengabdi di kota. Sementara Pak Imam dan Pak Kades berada satu mobil dengan Inspektur Ridwan dan Sersan. Mereka terus berjalan menuju ke kuburan yang jaraknya cukup jauh. Tiba-tiba iring-iringan mobil polisi itu berhenti setelah Ebi berteriak kencang. Pocong Tok Cai masih bangun kembali. Pak Imam turun dari mobil dan memeriksa kondisi pocong itu. Imam kembali membacakan doa dan meniup tubuh pocong itu hingga tertidur kembali. Saat mereka akan berangkat, ternyata ban mobil yang digunakan untuk membawa mayat Tok Cai kempes. Mau tak mau, Sersan harus membongkar ban dan mengganti bannya dengan ban serep. Setelah semua beres, mereka masuk ke dalam kendaraannya masing-masing. Namun halangan kembali merintang. Kini bensin mobil itu tiba-tiba saja habis. Akhirnya Pak Imam pun menelpon ponakannya Haris untuk membawakan bensin. Ponakannya itu langsung gaspol menuju ke tempat Pak Imam berada. Di tengah jalan, truk Haris diberhentikan oleh Leha. Namun sama seperti orang pada umumnya, ia mengira Leha adalah Pontianak. Tanpa mengerem sedikit pun, Haris malah melaju cepat meninggalkan Leha sendirian. Di tempat lain, Azman dan emak tersadar dari pingsannya. Azman mencari anak dan istrinya yang ternyata sudah tidak ada di kamar. Segera ia keluar membawa motornya itu dan mencari sang istri. Sesampainya di jalan raya, Azman hampir tertabrak dengan truk yang dikendarai Haris. Akhirnya Azman banting setir ke kiri dan terperosok ke dalam semak belukar. Haris sudah sampai di lokasi Pak Imam dan mengisikan bensinnya. Sebelum pergi, Haris berkata jika ia baru saja diteror oleh Pontianak atau kuntilanak. Semua orang semakin takut dibuatnya. Haris bahkan berkata jika kuntilanak itu membawa bayi dan berusaha menghentikan truknya. Haris pun berpamitan dengan Pak Imam dan bergegas untuk kembali bekerja. Pak Imam dan para polisi itu juga melanjutkan perjalanan menuju ke kuburan. Mereka mencari jalan alternatif agar bisa sampai ke kuburan lebih cepat. Setelah beberapa waktu berlalu, Leha melihat ada mobil yang akan melintas di depannya. Ia kembali meminta bantuan pada mobil itu. Ternyata Aziz dan Kicap berada di dalam sana. Kicap melihat sosok wanita dan tentunya ia langsung ketakutan. Leha mencoba menghentikan mobil Aziz hingga ia pergi ke tengah jalan. Namun karena sudah sangat ketakutan, akhirnya Aziz tidak menghentikan mobilnya dan tetap melaju kencang. Aziz dan Kicap merasa lega karena sudah terbebas dari teror Pontianak. Tak berselang lama mereka kembali diteror oleh kemunculan zombie yang sebenarnya adalah Azman.
Aziz membanting setirnya ke kiri hingga mobilnya terbentur pohon. Kicap berkata jika malam itu mereka sangat sial. Sudah ketemu hantu Tokcai, Pontianak dan juga zombie yang menyerang mereka. Setelah menabrak pohon, mobil ayah Aziz tak dapat menyala. Mereka akhirnya memutuskan untuk turun dari mobil dan lari sekencang-kencangnya. Saat Kicap akan membuka pintu mobil, tiba-tiba Azman datang kepada mereka untuk meminta bantuan. Namun karena wujudnya sudah tak karuan, Aziz dan Kicap malah lari ketakutan dan pergi meninggalkan Azman. Sementara itu, mobil yang membawa mayat Tokcai kembali mengalami masalah. Abby berusaha memperbaiki mobil itu namun membutuhkan waktu cukup lama. Abby juga kembali menggoda Lisa yang sedari tadi memperhatikannya. Sembari menunggu mobilnya siap, Pak Imam kembali menelpon si penggali kubur. Mereka berkata jika kuburan Tokcai belum siap karena adanya teror Pontianak. Pak Imam semakin geram dan memaksa mereka untuk melakukan pekerjaannya dengan benar. Setelah mobil siap, rombongan pengantar jenazah Tokcai melanjutkan perjalanannya. Mereka melewati jalan pintas. Sersan sangat yakin dengan jalan yang diambilnya itu, namun tak kunjung sampai. Mereka malah berputar-putar terus di jalan itu. Akhirnya mereka terhenti di jalan bebatuan tak tentu arah. Pak Imam kembali mengeluarkan iPad-nya untuk bertanya pada Google Map. Sang penggali kubur itu bertemu dengan Aziz dan Kicap. Seketika itu tiba-tiba Leha muncul dari bawah pohon pisang. Sontak semua orang berlari meninggalkan tempat itu. Sesampainya di kuburan, Pak Imam dan para polisi menurunkan mayat Tokcai. Hantu raya itu kembali muncul dan menghalangi mereka semua. Pak Imam berkata untuk tidak menghiraukan gangguan apapun dan terus melangkah maju. Seketika itu semua orang memalingkan pandangan dari hantu itu dan berjalan melewatinya. Sesampainya di liang lahat, ternyata belum jadi digali. Akhirnya, Abby dan Sersan menggali kuburan itu. Saat hari sudah mulai terang, akhirnya mayat Tokcai selesai dikuburkan. Mereka berdoa di kuburan Tokcai hingga pagi menjelang. Saat hari sudah terik, Pak Imam berkata jika cerita yang ia katakan hanyalah ngarangan, alias bohong semata. Ia membuat cerita itu agar para warga mau membantu menguburkan jenazah Tokcai. Pak Imam berkata jika sebenarnya tak akan ada teror apapun tentang kapan waktu pemakaman dilakukan. Mendengar hal itu, semua orang pun beranjak dari tempat duduknya masing-masing. Mereka membantu Pak Imam untuk berdiri dan kembali ke mobil. Tiba-tiba mereka bertemu dengan penggali kubur Aziz dan Kicap. Seketika itu Leha pun datang menghampiri mereka. Entah mengapa, pagi itu mereka masih takut melihat Leha dengan baju yang berdarah-darah. Abby baru menyadari jika wanita itu adalah Leha, istri Azman. Semua orang merasa lega karena ternyata wanita itu adalah manusia dan bukan Pontianak. Dengan tubuh letih, Leha berkata jika sejak semalam suami dan emaknya pingsan. Namun tak ada satu orang pun yang mau menolongnya. Dari semak-semak terdengar suara laki-laki yang memanggil nama Leha. Ternyata itu adalah Azman yang rupanya sudah mirip seperti zombie. Jadi semalaman ini Azman dikira zombie karena ia terperosok ke semak dan membuat badannya penuh lumpur. Saat bertemu istri dan anaknya, Azman memamerkan anak pertamanya pada para warga dengan sangat bahagia. Setelah Inspektur Ridwan memberikan kata sambutan, akhirnya mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Di kesempatan itu, Abby kembali mengajak Lisa untuk berkencan. Namun Lisa terlihat masih malu-malu. Ia mengeluarkan kalung dari sakunya dan memperlihatkan pada Abby. Lisa berkata pada Abby untuk menemuinya malam nanti karena siang ini ia harus bertugas. Saat mereka pergi meninggalkan kuburan, ternyata hantu raya Tokcai bertengger di atas pohon sambil memainkan iPad milik Pak Imam. Sepertinya kini hantu itu sudah menjadi peliharaan Pak Imam dan film pun berakhir. Ya, meski bertemakan hororisme, film ini lebih kocak dari film komedi lainnya. Terlebih lagi ketika Leha dikira Pontianak dan Azman dikira zombie. Ternyata ketakutan manusia itu sendirilah yang menciptakan gambaran dan cerita mengerikan. Padahal tidak ada Pontianak ataupun zombie yang muncul. Yang ada hanyalah hantu raya dan pocong yang bikin ulah. Tetaplah ngeri-ngeri sedap. Dengan mengangkat cerita rakyat adat Melayu, film ini sangat menarik untuk ditonton secara menyeluruh. Selamat menyaksikan, terima kasih dan sampai jumpa.